wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi tentunya di Zoom Yayasan Zuzaidin Cakrawala Cemerlang, sebuah Zoom yang insya Allah akan kita gunakan untuk berdakwah, menyerukan kebenaran Islam dan membongkar budaya busuk kaum kafir, membentengi umat dari upaya pemurtadan yang terus dilakukan oleh Bani Kunaryan. Mohon jangan noise. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak disangka tanpa rekayasa Zoom ZCC pada kesempatan sore ini kedatangan seorang mu'alaf yang nama Kristennya atau nama Katoliknya dulu itu Teresa Elianingsih ya Bu ya. Nah, beliau akan memberikan kesaksian di CCC ya. Saya tidak tahu kesaksian seperti apa yang mau beliau sampaikan karena apa yang kita sampaikan ini murni ya, mendadak tanpa ada rekayasa, tanpa ada skenario terlebih dahulu. Jadi saya nggak tahu apa yang akan disampaikan. Nah, bagaimana kesaksiannya mari kita dengarkan dan kita lihat bersama-sama. Kepada Ibu Teresia Elianingsih yang saya belum tahu nama mu'alafnya siapa, saya belum tahu. Monggo diperkenalkan namanya, terus peristiwanya sehingga Anda menjadi Muslim itu seperti apa. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Katolik saya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, Teresia Elianingsih. Nama mu'alaf saya Nursifa. Nursifa? Nursifa. Oh, Nursifa. Oke. Iya. Terus Oke, silakan diceritakannya. Dulu kan saya sempat kerja di Halmahera Timur. Terus teman-teman saya juga banyak yang Muslim. Waktu itu saya memang sih waktu saya masih SMA itu mungkin sudah ada ketertarikan, mungkin sudah ada hidayah, tapi karena mungkin belum ada yang membimbing, terus pergaulan saya juga masih kebanyakan di agama Katolik. Jadi dulu waktu masih SMA itu saya kalau dengar suara azan, memang hati saya merasa damai. Saya merasa ada sesuatu yang masuk di hati saya merasa ada kesejukan. Tapi karena kebiasaan dulu di keluarga, kalau ada suara azan itu kan langsung dimatiin, atau kalau nggak diganti sama channel lain. Tapi pada saat saya sendirian di depan TV itu saya nikmati kesempatan untuk saya menikmati suara azan. Sampai suatu saat saya kerja di Halmahera Timur karena papa saya bangkrut, jadi saya harus menghidupi anak saya sendiri. Jadi saya harus jadi single parent. Sampai akhirnya saya dikasih kerja di Halmahera Timur, dibully. Terus saya mulai karena teman-teman saya kebanyakan Muslim, jadi saya mulai tertarik. Kemudian waktu itu posisi saya kerja di orang Kristen juga. Terus karena saya udah mulai tertarik di agama Islam, terus saya bilang sama sahabat saya, Mbak, saya pengen ikut pengajian. Terus teman saya langsung menyambut dengan semangat. Dia bilang, oh ayo Ci, karena saya kebetulan Cina. Dia bilang, ayo Ci, ayo kalau mau ikut gitu. Terus nanti saya kenalkan sama ketua majelisnya. Kemudian saya ikut. Waktu itu saya masih pakai
pakai celana jeans, karena saya tahu itu ke tempat pengajian, terus saya pakai kaos panjang, lengan panjang. Sampai di tempat pengajian, terus saya dipinjamin kerudung kayak syal begitu. Terus waktu itu teman saya sempat sih kaget karena di situ kan tempatnya kan nggak terlalu namanya daerah kecil ya, jadi banyak yang kenal saya. Semua pada kaget melihat saya kok di tempat pengajian. Terus ketua majelisnya dia tanya, Ci, kok ke tempat pengajian kepengen masuk Muslim? Saya bilang, oh belum, saya cuma pengen tahu aja, saya gitu. Saya cuma pengen main, pengen dengar. Terus habis itu saya dengar tausiahnya waktu itu Ustadz Fahri. Ustadz Fahri, kok saya dengar tausiahnya kok bagus waktu itu tentang bagaimana Islam memperlakukan seorang wanita. Saya mulai tertarik kok ternyata Islam itu indah. Ternyata Islam itu sangat menghargai seorang wanita. Dibilang wanita mesti menutup aurat. Ibarat permata itu, wanita itu di agama Islam itu seperti permata. Jadi dijaga. Terus saya mulai tertarik, tapi saya masih belum yakin sekali karena 40 tahun saya dididik secara Katolik. Habis itu saya kebetulan waktu itu kan saya masih di gereja, masih masuk gereja. Nah, teman saya yang sama-sama di gereja, dia ngasih tahu kalau ada ibadah, kebetulan ada pastor datang. Kemudian saya ke gereja. Saya masuk gereja. Terus saya ke gereja saya sama teman saya. Jadi kan kalau di sana karena daerahnya agak terpencil, jadi nggak setiap minggu ada hosti, nggak setiap minggu terima komuni. Kecuali ada pastor yang datang baru kita terima komuni. Nah waktu itu ada pastor datang, terus saya terima komuni. Saya ikut maju terima komuni. Tapi saya betul-betul kaget waktu itu. Selama saya di Katolik, itu saya terima komuni, itu hosti nggak pernah jatuh. Tapi saat saya mau memasukkan hosti ke dalam mulut saya, hosti itu jatuh. Dia jatuh ke lantai. Saya kaget. Loh, saya merasa apakah saya berdosa? Atau apakah memang saya harus masuk Muslim? Saya nggak ambil lagi hosti, saya langsung duduk. Saya berdoa. Saya bilang, kan waktu itu saya memang berdoanya, kalau di Katolik kan kita bisa berdoa kepada Bunda Maria, kita bisa berdoa kepada Yesus, baru kita bisa berdoa langsung kepada Allah Bapa. Memang dari dulu saya selalu suka berdoa langsung kepada Allah. Saya buat tanda salib, saya berdoa, ya Allah, saya hanya ingin di jalan-Mu. Berikanlah saya jalan yang terbaik. Berikanlah saya jalan yang menurut-Mu benar. Kemudian saya pulang. Terus kemudian ada semacam ketertarikan begitu. Terus teman saya bilang, Ci, ayo mau ikut pengajian lagi enggak gitu. Kemudian saya ikut pengajian, saya ikut lagi. Terus ketua majelisnya itu. Sebentar Bu, itu peristiwanya tahun berapa Bu? Itu tahun 2014. Oke, lanjut. Jadi sekitar bulan sekitar Oktober begitulah. Saya itu syahadat 13 Desember, bulan Desember. Jadi itu sebelum 2014. Desember. Ya, 2014. Terus kemudian saya mulai
dari teman-teman saya, maksudnya dia cerita Islam itu begini. Nah, terus saya ke tempat pengajian. Terus kata ketua majelisnya, dia jelaskan kalau di Islam itu begini, Ci, kita mesti sholat 5 waktu, kita mesti berpuasa, terus kita mesti menutup aurat. Terus saya pikir, kok begitu begitu hebatnya, maksudnya Allahnya Islam itu mau kita dekat sampai 5 waktu, terus caranya berwudu, semua diatur di situ. Sedangkan di Katolik kan, biar kita kan nggak pernah diatur seperti itu ya, ke gereja juga pakai sepatu, nggak mandi juga nggak apa-apa. Jadi saya merasa kok sepertinya ini memang agama yang benar. Terus saya terus berdoa, saya minta petunjuk, saya minta supaya Tuhan mengarahkan saya ke jalan yang benar. Kemudian sampai akhirnya saya putuskan saya mau syahadat, saya mau masuk Islam. Terus saya bilang sama teman saya, Mbak, aku mau masuk Islam. Terus teman saya langsung nangis. Dia langsung kasih tahu ke ketua majelisnya. Ketua majelisnya langsung bilang, Ci, udah maksudnya udah mantap. Soalnya di Islam itu berat, mesti 5 waktu, mesti puasa. Saya bilang, agama yang mengajarkan kita, memaksakan kita untuk menjadi baik itu berarti agama yang benar. Saya mantap di situ, kemudian saya bilang, iya, saya mau syahadat. Kemudian saya syahadat 13 Desember, pada sholat asar di sana. Saya syahadat. Saya waktu itu syahadat hari Sabtu. Setelah pengajian, saya syahadat hari Sabtu. Karena di situ kan daerah maksudnya kayak daerahnya kan sempit ya. Jadi kadang apa yang terus saya juga di situ kan banyak yang kenal. Jadi pas hari Sabtu saya syahadat, hari Senin saya dipanggil sama bos saya. Ya kan saya dipanggilnya Eli di sana. Dia bilang, Eli, saya dengar kamu ikut waktu saya pengajian yang pertama itu bos saya dengar. Dia bilang, Eli, kamu ikut pengajian, kamu mau masuk Islam? Dia bilang, oh enggak, Ci, saya cuma main aja. Nah, terus waktu saya syahadat, itu dia dengar saya masuk Islam, terus hari Seninnya saya dipanggil. Dia bilang, Eli, kamu masuk Islam? Saya bilang, iya, bos saya itu Kristen GKI kalau nggak salah ya. Terus dia bilang, begini Eli, karena kamu sudah meninggalkan Tuhan Yesus, jadi saya minta kamu meninggalkan perusahaan saya. Waktu itu saya kerja jadi manajer di situ, ngurus hotel. Saya langsung, tapi saya cuma diam. Saya bilang sama bos saya, Ci, kalau Ci mau pecat saya karena kerjaan saya yang tidak memuaskan, saya terima. Tapi saya nggak mau Ci berdosa. Jadi Ci jangan bilang kalau pecat saya karena saya meninggalkan Tuhan Yesus, jangan. Ci cukup bilang kalau kerjaan kamu sudah jelek, jadi kamu saya pecat. Begitu saja saya lebih terima. Tapi enggak apa-apa, kalau memang itu keputusannya saya terima. Gitu, jadi akhirnya saya waktu itu sih merasa down juga. Saya merasa kok gini, terus saya langsung bilang ke teman saya. Dia bilang, Mbak, saya sudah dipecat dari pekerjaan. Waktu itu 1 bulan saya dibayar hampir 5 juta. Saya langsung bingung. Dia bilang gimana, padahal saya harus masih membiayai anak saya. Terus kemudian ketua majelisnya memberikan pekerjaan baru pada saya, walaupun dengan gaji yang nggak sama, lebih sedikit, tapi saya berusaha mensyukuri. Terus ketua majelisnya, terus ustadznya dia bilang, Ci, memang masuk jadi mualaf itu berat, pasti banyak cobaan. Dia bilang, iya, insya Allah saya bisa. Gitu.
Begitu dulu, saya takut kepanjangan nanti. Ceritanya sih masih panjang. Oke, tidak apa-apa, ceritakan saja. Enggak apa-apa Bu, dilanjut aja Bu. Tapi perlu saya ingatkan tadi Ibu belum mengenalkan dirinya dari mana, dari suku apa, begitu Bu. Itu perlu dikenalkan dulu. Pak De, tinggal di mana? Pak De, sebelum dilanjut, Ya. Pak De mau beritahu ini pertama kali masuk di sini, ini tidak ada rekayasa. Ini dulu Pak De yang penting. Silakan Pak De. Ya, tadi udah saya umumkan Bang Andi ketika awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kita pun tidak tahu namanya siapa, nama mualafnya siapa. Memang tanpa ada rekayasa di sini. Bahkan sampai saat ini kita belum tahu bahwa ibu ini aslinya dari mana, dari suku apa begitu. Monggo Bu. Terima kasih Pak De. Saya dari Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Saya asli di sini, papa mama saya juga, papa saya asli sini, asli Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Kalau mama saya Semarang. Oh, tapi begitu. sekarang papa Nah, ya. Keluarga ibu, asal keluarga ibu Islam apa Kristen? Orang tua misalnya anak-anak. Mayoritas Kristen Pak De. Ya, biar anu dia yang jawab Bang. Semuanya masih Katolik. Cuma Sampai saya sekarang saja yang Ibu. masuk. Ya, sampai sekarang. Oke, dilanjut. Tapi kalau keluarga dari papa saya sudah ada. Tapi kan maksudnya nggak satu rumah, Ustaz. Nah, terus waktu itu, jadi keluarga saya ini memang bukan Katolik yang cuma ke gereja begitu, enggak. Jadi memang semuanya aktif di gereja. Waktu itu juga papa saya termasuk orang yang ikut andil di gereja. Maksudnya mereka memang saudara saya tante dari mama saya itu ada juga yang jadi biarawati. Nah, terus waktu itu saya kan udah masuk Islam. Terus waktu itu tuh ketika karena gimana ya, kan saya selama 40 tahun kan saya dibesarkan secara Katolik. Jadi ada saat itu saya merasa bimbang, saya merasa aduh saya ini apa betul, apa jalan saya sudah betul atau saya salah jalan, ada kebimbangan di situ. Pernah suatu saat karena saya dari dulu kan latahnya itu Yesus gitu. Karena kan memang 40 tahun ya. Nah, terus waktu itu saya pernah salah makan. Terus alergi saya kumat. Saya sesak nafas. Kok padahal saya sudah sholat, sudah masuk Islam. Tapi kok tiba-tiba saya nyebut nama Yesus. Dia bilang, Yesus gitu. Saya kaget. Dia bilang, loh, kok saya kok menyebut nama Yesus? Dia bilang, apa ini pertanda saya ini maksudnya saya sudah salah begitu. Habis itu saya sholat. Saya ambil air wudhu, saya sholat. Saya bilang, saya di sujud terakhir, saya berdoa. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini jalanmu yang benar, hamba mohon berikan hamba petunjukmu, berikan hamba keyakinan bahwa ini memang ini jalan yang benar. Kemudian setelah selesai sholat, saya pasang TV. Kemudian waktu itu acara di mana ya, saya lupa, kalau nggak salah TV apa begitu, dia film tentang yang 99 cahaya apa gitu, saya lupa judulnya. Kemudian di situ saya lihat pas acaranya itu segmen ada di museum. Baru satunya itu bilang ke orangnya, bilang sama temennya gini, coba kamu lihat itu patung Bunda Maria. Dia bilang, di kerudung patung Bunda Maria itu ada tulisan, ada lafal, ada tulisan apa. Terus katanya satu bilang, nggak tahu itu huruf Arab, katanya begitu. Terus dia bilang, iya kamu baca, saya nggak tahu huruf Arab. Terus teman itu baca, sedangkan di kerudung Bunda Maria saja
ada situ tertulis la ilaha illallah. Di situ saya langsung menangis. Saya merasa, iya ya Allah, saya tidak akan ragu lagi. Begitu cepat Allah memberikan ke saya bahwa Allah memberikan jawaban bahwa saya tidak salah memilih jalan. Kemudian dalam hati saya, iya ya Allah, saya tidak akan ragu lagi. Memang ini jalan yang benar. Banyak sekali hal-hal yang Allah begitu menyertai. Seperti misalkan kan teman saya kan bilang Nabi Muhammad itu orang yang hebat. Nabi Muhammad itu maksudnya panutan yang luar biasa. Tapi dalam hati saya bilang, saya kan belum mengenal Nabi Muhammad. Saya bilang, bagaimana saya mau mencintai Nabi Muhammad sedangkan saya tidak kenal. Kalau Yesus kan ceritanya dari kecil sekolah minggu, apa kan saya tahu ya. Kalau Yesus itu begini-begini. Saya ingin mencintai Nabi Muhammad tapi saya belum mengenal Nabi Muhammad. Terus saya berpikir saya pengen cari biografi. Saya pengen cari biografi Nabi Muhammad. Saya ingin lebih mengenal beliau itu seperti apa. Tapi di situ saya mau cari di mana. Saya cari di toko buku tidak ada. Terus kemudian pas itu saya ingin belajar, saya ada pengajian. Ternyata sampai di tempat pengajian tutup, libur pengajiannya. Kemudian di situ ada istrinya Ustadz. Istri Ustadz, siapa ya saya lupa. Terus dia bilang, Ci, iya pengajiannya tuh libur katanya. Oh iya, terus saya diajak main ke rumah. Di situ banyak buku-buku. Dia bilang, Ustadz kok banyak buku-buku? Iya Ci, kalau mau pinjam ambil aja katanya gitu. Terserah Ci mau yang mana ambil. Bilang saya bingung karena buku banyak sekali. Terus saya bilang, wah Ustadz bukunya banyak sekali, saya bingung. Oh tunggu ya Ci, saya ambilkan. Kemudian saya sampai langsung menangis. Ustadz itu langsung ambil ini Ci. Mungkin ini yang Ci cari, yang Ci Nur cari. Mana Ustadz? Pas saya terima begini di situ, ternyata buku biografi Nabi Muhammad. Saya langsung menangis. Dia bilang, ya Allah, begitu cintanya Allah sama saya. Apa yang saya minta, Allah permudahkan. Banyak sekali hal-hal yang saya selalu hanya bertanya di dalam hati, tapi Allah selalu jawab. Pernah suatu kali, saya lagi ada masalah dengan keluarga. Karena mama kan selalu bilang kalau kamu murtad itu hidup kamu akan sengsara. Mama selalu bilang seperti itu, kamu sadar, kamu harus sadar. Kamu harus kembali sama Yesus. Karena kalau kamu murtad itu hidup kamu tidak akan senang, pasti kamu akan sengsara. Tapi saya nggak pernah bantah. Setiap kali mama saya bilang apa saja saya selalu diam. Kemudian saya merasa udah nggak sabar sekali. Jadi saya pengen bantah. Terus saya bilang, saya dalam hati begini, ya Allah, orang selalu bilang itu sabar itu seperti apa? Mas sabar itu apakah ada batasnya? Katanya sabar itu ada batasnya. Saya merasa udah nggak mampu lagi. Kemudian tiba-tiba saya lihat di acara TV, Allah seperti menjawab. Dia bilang kita ini sebagai umat muslim kuncinya itu harus sabar. Karena sabar itu nggak ada batasnya. Jadi saya merasa apa yang selalu saya tanyakan, apa yang selalu saya bingung, itu Allah selalu menjawab. Makanya saya berusaha menjalani dengan ikhlas. Saya berusaha untuk tetap istiqomah. Waktu itu pernah kan papa saya dikubur di Ambarawa, di kuburan Katolik. Kemudian kan
kan kalau di adat orang Cina itu kalau di kuburan kan harus kayak pai kui kalau orang Cina bilang itu, jadi kita kayak sujud begitu, kayak nyembah di kuburan. Waktu itu kan mama saya juga tahu saya udah Muslim, udah masuk Islam. Oh, Ibu ini ya keturunan Tionghoa begitu Ibu ya? Iya. Oh ya, tadi belum disampaikan soalnya. Lanjut Ibu. Nah, terus waktu di kuburan itu mama saya suruh saya pai kui, suruh saya sujud begitu di depan kuburan papa. Saya bilang nggak bisa, saya udah nggak bisa seperti ini. Kemudian mama marah-marah sepanjang jalan itu, dia bilang saya anak durhaka lah, beginilah. Terus dia bilang, kamu lihat saja nanti ya, kalau kamu tetap melawan seperti ini, kamu tidak meninggalkan, kalau tidak kembali sama Tuhan Yesus, nanti pasti Allah akan tegur, pasti Tuhan akan tegur kamu. Tunggu Tuhan tegur kamu baru kamu sadar, kata mama begitu. Kemudian saya cuma balas begini, dia bilang, nanti lihat saja Ma, siapa yang ditegur, saya atau mama. Dia bilang, saya cuma asal ngomong saja begitu. Kemudian beberapa hari waktu saya kembali kerja lagi, saya dapat kabar mama kecelakaan, mama diserempet motor sampai dia patah, sampai patah tangannya, tapi alhamdulillah udah sehat. Dulu sempat waktu saya ketahuan sholat, pertama kali mama tahu saya sholat itu, saya langsung dihajar. Tangan yang menghajar saya itu patah. Allahu Akbar. Lanjut Ibu. Iya, jadi ya itu Ustaz, kurang lebih kisah saya. Saya sekarang untuk sehari-hari sekarang saya buka catering, makanya namanya Dapur Hidayah. Allahu Akbar, subhanallah. Nah terus bagaimana dengan anak-anak Ibu? Apakah mengikuti Ibu atau masih Katolik sampai sekarang? Masih Katolik. Oh, belum mau ya? Ya kita doakan semoga Allah juga memberi hidayah kepada anak-anak Ibu, keluarga-keluarga yang dicintai. Amin. Amin. Ya. Sepertinya Bang Andi mau menyampaikan sesuatu, Bang Andi, monggo. Mungkin anak-anaknya ditanyakan umur berapa? Oh ya, silakan Bang Andi ditanyakan itu. Iya, mau bertanya. Pertanyaan pertama, apa betul Ibu karena Ibu bersyahadat ketahuan masuk Islam tuh dipecat oleh bos waktu itu, betul? Iya. Apa yang Ibu rasakan waktu itu, Bu? Saya merasa seperti sampah. Saya merasa nggak adil waktu itu. Dia bilang, kok maksudnya sampai segitunya. Ya. Tapi saya percaya kok, saya nggak salah, jadi pasti Allah bantu. Yang kedua, Bu, setelah sekian lama mualaf, tolong dibantu di-share KTP-nya kalau siapa tahu disangka kita ada rekayasa. Nggak usah Ibu, saya ada orang saya sudah persiapkan. KTP Ibu yang telah store sama kami. Apa Ibu sudah mendapat sertifikat mualaf, Bu? Lagi diurus sama MCI. Baik. Semoga saja cepat ya. Karena surat KTP Ibu masih Katolik nih. Benar ya, Bu? Ini ya? Iya. Baik. Terima kasih, Bu. Segera dibantu. Dipercepat. Ini demi untuk kedepannya nanti. Iya. Ketiga, Ibu. Saya dengar juga setelah Ibu berusaha diboikot sama keluarga Ibu. Bagaimana ceritanya, Bu? Silakan. Sekarang saya tinggal sama mama. Oh, tinggal sama mama. Anak saya, iya. Artinya usaha Ibu sudah welcome, keluarga sudah welcome. Iya, sudah.
Oke, Tapi baik. ya itu maksudnya kan mama gimana ya, bagaimana ya Pak? Maksudnya mama itu selama saya belum kembali ke Katolik kan dia apa kayak dia suka kalau lihat saya nggak bahagia gitu. Artinya apa ya? Ingin supaya ibu itu tidak sukses. Sepanjang Anda Iya. di Muslim, sepertinya ada sesuatu bahwa semoga ibu nggak sukses begitu ya. Kira-kira begitu. Iya. Nanti diberi tausiah sama Ustadz ya. Saya nggak bertanya. Keempat ibu, bagaimana ini tadi pertanyaan Ustadz Muhammad Wakid. Anak-anak bagaimana ibu sekarang hubungan ibu dengan anak-anak? Umur berapa, udah berapa begitu, silakan Bu. Anak saya udah menikah, perempuan udah menikah di Surabaya. Ya, hubungannya masih baik sih sebatas begitu. Tapi kalau untuk urusan agama itu ya dia masih belum terima. Ya baik sekali sih enggak sih, tapi ya enggak bermusuhan, tapi ya enggak baik. Dia kayaknya masih marah. Oke baik, nanti akan diberi tausiah bagaimana seorang mualaf sama keluarga, tentu kan lebih baik ke depannya ya. Nanti diberi tausiah sama Ustadz kita di sini. Terakhir dari saya Ibu, usaha Ibu apa sekarang? Apa nama cateringnya Bu? Dapur Hidayah. Dapur Hidayah berlokasi di Kendal ya Bu ya? Iya di Cepiring Kendal. Kendal ya. Ya saudara-saudara yang berada di Kendal, Jawa Tengah, ya sekiranya membutuhkan catering begitu, silakan menghubungi Ibu. Siapa sekarang nama mualafnya? Ibu Nur Asifa ya? Iya, Ibu Nur Sifa. Ya itu aja sih dari saya Pak Des. Kita doakan semoga usaha Ibu berlancar dan ada hikmah di balik ini semua. Saya kembalikan Pak Des, makasih. Amin. Ustaz Sugi silakan dilanjut. Atau yang lain ingin bertanya silakan. Sedikit. Ya. Boleh? Silakan. Oke, saya ingin Mbak ceritakan di saat Mbak kemarin yang ceritakan ke saya, di saat Ibu marah sama Mbak, di saat Mbak tetap berusaha menghadapi dengan ibunya dengan sabar seperti apa, gimana yang Mbak cerita ke saya, silakan diinikan aja Mbak, utarakan. Dah, terima kasih. Ya. Ceritakan aja, diutarakan apa yang Bu Sipa saat ini gitu, yang kemarin Ibu cerita ke saya tentang ibunya, Ibu gimana perlakuannya ke Ibu sampai Ibu usaha tetap sabar sampai saat ini gitu. Nggak apa-apa, keluarin aja gitu. Dan apa yang Ibu ini harapkan saat ini, dan semoga ya semua terjawab sama Allah. Ya itu maksudnya kan dia kalau misalkan pas saya lagi nggak ada yang beli gitu, maksudnya kalau usaha saya lagi sepi, nggak ada yang pesan, itu kan selalu saja dia ungkit-ungkit. Maksudnya itu kamu kalau murtad itu kamu nggak akan, maksudnya kamu tuh pasti akan menderita gitu. Terus apa ya? Ya kayaknya dia selalu sikapnya kan selalu kasar. Terus kan dia sekarang udah kena stroke ringan, tapi saya tetap jaga, maksudnya saya tetap melayani dia karena saya tahu di Islam itu kan walaupun bagaimana kita punya tanggung jawab untuk mengabdi sama orang tua, apalagi ibu. Tapi dia selalu ngungkit-ngungkit. Pernah dia bilang, kamu itu goblok, kamu udah megang kamu udah megang lampu terang kok malah
kamu buang lampu terang, kamu malah milih lilin, katanya gitu. Dia bilang, kamu tahu nggak Nabi Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Pembohong, pokoknya banyak sekali, Ustaz. Udah Bu, nggak usah diceritain terlalu jauh. Baik, dan harapan dia saat ini dan kali ini dia ketemu dengan ibarat kasarnya idolanya dia sangat mengidolakan, mengagungkan Bang Juma, dan dia sampai sempat minta mohon sama saya untuk Bang Juma doakan dia gitu bagaimana dan berikan petunjuk bimbingan buat gimana ke depannya. Silakan Bang, makasih. Itu doang terakhir. Ya. Bang Juma ada di sini, nanti Ibu berbicara langsung sama beliau, ada di sini. Di sini juga ada Ustadz Tata, Ustadz Sugi, ada Ustadz Ahmad Wakid. Di sini banyak Ustadz. Kalau Ibu mau sering kemari belajar Al-Quran, belajar ngaji, tausiah dan seterusnya begitu, silakan berjamaah bersama kami. Dan jelas apapun itu tidak ada yang namanya mantan ibu, ya Bu ya. Tidak ada bekas orang tua. Ya kalau sekiranya ya lebih baik diperbaiki hubungannya dengan orang tua apapun resikonya. Itulah Islam Bu, gitu ya. Jangan sampai membenci kedua orang kepada ibu. Gitu. Yang Mbak Josiel silakan. Oke, Bang Handi, ini maaf ya, tadi Bang Gerol ini sempat DM saya nih. Beliau bertanya, ingin tanya satu pertanyaan, dan beliau bilang siapa tahu Bang Gerol ini akan dapat hidayah, katanya seperti itu. Silakan Bang Gerol. Semuanya ditaruh ini. Maaf ya, saya mau bertanya. Tentunya bukan ke narsum sebenarnya, karena saya siap share screen ini saja. Ya. Tapi mungkin Mas yang Kerol, satu Mas Kerol ini masih Katolik ya, silakan Mas Kerol, silakan. Ya mungkin kalau pertanyaan ringan ada satu untuk Ibu Dapur Hidayah lah, saya lupa tadi namanya saudara. Ibu Dapur Hidayah, saya tanya tentang ini waktu apa ini saja tadi, waktu sempat salah makan lalu apa itu, lalu kena kumat. Alergi. Iya. Alerginya kumat. Gimana itu? Gimana? Iya, alerginya kumat ya kan? Itu bisa. Iya, sesak nafas. Oh. Ya tentunya juga kalau saya relasi dengan ibundanya, saya tetap kita doa sama-sama untuk tetap beralih, atau maksudnya ke lebih baik lah, relasinya diperbaiki lah. Apapun keyakinan kan kita antara orang tua dan anak itu tidak ada mantan-mantanan ya. Nah itu untuk Ibu Eli ya, tetap ada nama Eli ya. Nah ini mohon maaf, saya ini sedikit singkat ke yang lain karena saya ada pertanyaan terkait ayat Quran saya. Ini sudah muncul ya? Belum ya? Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Al-An'am, sulit saya menyebutkan 6 aja. QS 6 ayat 141. Tutupnya gimana nih? Nah, udah tutup. Muncul ya? Iya. Nah, ada ayat tulisan Arabnya juga. Indonesianya ini yang panjang, tapi seputar pertanyaan saya langsung ke bagian kalimat ini. Nah, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Titik tolak saya ini tentang berlebihan, karena ada banyak kategori berlebihan. Bagi diabetes, gula itu berlebihan. Bagi yang hipertensi, kolesterol, dan seterusnya itu berlebihan. Dalam temuan baru juga ini saya lihat juga berlebihan. Dan yang terakhir, bagi manusia global itu juga yang nomor 3 ini bisa berlebihan, hanya saja belum cukup disadari. Nah ini bagaimana tentang yang berlebihan ini? Itu pertanyaan saya, semoga singkat dan ada tanggapannya. Terima kasih. Mas Karol, ada yang mau menjawab? Biar saya. Ya, ada Bang Juma, silakan Bang Juma, langsung Bang Juma.
tempat saya lagi hujan. Oh pantas Pak tadi dipanggil. Baju Mak silakan. Baik, ya terima kasih ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal kepada Ibu yang tadi Ibu Teresa ya. Alhamdulillah Ibu sudah berada di tengah-tengah jalan yang lurus itu. Ya, semoga nanti istiqomah ya. Amin. Yang pertama yang saudara tanyakan tentang Al-Quran, ya tentang yang berlebihan. Jadi secara garis besar Allah menjelaskan begini dalam surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu, wa la tusrifu innahu la yuhibbul musyrifin. Wahai anak cucu Adam. Jadi seruannya di sini kepada seluruh umat manusia. Bukan yang hanya satu golongan Islam atau golongan Yahudi atau Nasara, bukan. Tapi seluruh manusia, ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Pakailah pakaianmu yang bagus di setiap memasuki tempat ibadah, masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi terkait dengan ayat yang saudara bawa, ya, di dalam surah Al-An'am itu memang Allah di dalam kaidah Islam menegaskan agar manusia itu tidak berlebih-lebihan dalam segala aspek apapun itu, karena yang berlebih-lebihan itu hanya perbuatan syaitan. Nah, sehingga di dalam surah Al-An'am ayat 141 itu jelas menekankan bahwa jangan berlebih-lebihan itu artinya jangan engkau kemudian melampaui batas, yang mana melampaui batas itu adalah sesuatu yang jatuh kepada titik kezaliman. Ya, jadi tidak boleh orang itu berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan maka dia jatuhnya kepada kezaliman. Sementara ancaman Allah kepada manusia yang zalim itu adalah neraka. Jadi dalam hal makan memakan, Allah melarang untuk berlebih-lebihan. Wala tusyrifu, dan jangan kau berlebih-lebihan. Nah, itulah kemudian Islam itu begitu indah, mengatur semua itu. Nah, kalau kemudian kita melihat bahwa apa yang dituangkan dalam Al-Quran tentang berlebih-lebihan ini, dalam hal berpakaian, dalam hal minuman, dalam hal berkata-kata, dalam hal apapun, maka petunjuk yang kemudian Al-Quran berikan itu, manusia itu harus hidup dengan sederhana. Manusia itu harus hidup dengan apa yang kemudian Allah berikan serba disyukuri. Itu artinya seperti itu. Jadi nggak boleh berlebih-lebihan. Saya kira begitu. Kemudian kepada ibu yang tadi, saya sangat terenyuh mendengarkan ketika ibu dari sejak SMA ada merasa ada bisikan, ada panggilan Tuhan ketika ibu mendengarkan suara azan. Jadi begini Bu, untuk sekedar menguatkan saja, di dalam pengajaran para nabi yang kemudian masih kita dapatkan hari ini di dalam kitab terjemah yang kemudian teman-teman Kristen kita itu imani. Di Yesaya 42 seperti yang sering saya gambarkan kepada pendeta-pendeta yang ingin kemudian menafihkan adanya nubuatan atau ramalan tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW dan keturunan Nabi Ismail alaihissalam, diantaranya adalah Bani Khedar. Di kitab Yesaya Ibu diterangkan khususnya nomor 11 sampai nomor 17. Di situ Allah menyeru, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desanya yang didiami Khedar. Jadi Allah menubuatkan Bani Ismail dari anaknya, dari Khedar ini, itu harus menyaringkan suaranya. Baik itu di kota, di desa-desa. Baiklah mereka keturunan daripada Ismail itu bersorak-sorai. Ya, penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan seterusnya. Lalu kemudian diterangkan oleh kitab ini, dikatakan bahwa aku mau memimpin orang-orang buta. Aku ingin memimpin orang buta di jalan yang tidak mereka kenal.
Nah, Nabi Rasul Muhammad SAW itu dikenal dengan Nabi yang ummi, Nabi yang buta, bangsa yang jahil, bangsa yang tidak mengetahui tentang kitab-kitab sebelumnya. Ya, Nabi yang tidak mengenal tentang pengajaran-pengajaran para nabi. Di situ diterangkan di Yesaya 42 diterangkan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang mereka tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata, dan nubuatan itu semuanya sudah terjadi kepada Bani Ismail yang kita lihat sekarang di Mekah dan sekitarnya. Jadi ketika Allah mengatakan, baiklah padang gurun menyaringkan suaranya, itulah yang ibu dengarkan sekarang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruan itu yang ibu dengarkan. Dan itu tidak pernah berhenti, Bu. Misalnya dari Arab Saudi, ya, disuarakan suara nyaring itu untuk nyanyian baru bagi Allah. Berhenti, lanjut ke Madinah, sampai seterusnya di penghujung bumi. Ya, seruan itu sorak-sorai, sambut menyambut satu persatu, tidak ada henti-hentinya 24 jam. Sehingga apa yang diterangkan dalam Mazmur 96 nomor 1, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Siapa yang kemudian menggenapi ini? Penggenapan ini hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Kitalah umat Islam yang di segenap bumi bernyanyi dengan seruan baru. Maha benar Allah, maha besar Allah, maha suci Allah. Hanya di dalam ajaran agama Islam. Kalau di agama lain hanya dikatakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Tapi tidak pernah memuji, hanya dikatakan baca basmalah, basmalah, basmalah. Baca Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Dia tidak pernah baca alhamdulillah. Dikatakan pujilah Tuhan, tapi mereka tidak pernah memuji Tuhan. Hanya mengatakan pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ibaratkan orang yang disuruh minum obat, hanya mengatakan minum obat 3 kali sehari. Tapi dia tidak pernah mempraktekkan bahwa pagi minum obat, siang minum obat, sore minum obat. Dokter mengatakan minum obatnya 3 kali sehari. Dia cuma ikut membaca 3 kali sehari, 3 kali sehari, 3 kali sehari. Tapi dalam Islam ketika diperintahkan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, nyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, umat Islam kemudian bernyanyi Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah indahnya Islam. Dan hanya di Islam penggenapan-penggenapan tentang ungkapan-ungkapan Nabi itu bisa digenapi. Sekira begitu, Ibu, salam kenal. Semoga dikuatkan di dalam ajaran agama Islam. Insya Allah tim kita dari MCI nanti akan membantu terkait dengan sertifikatnya Ibu supaya bisa diamankan secara hukum. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adzan sekali lagi dong guruku. Mantap adzannya. Bang, gimana dong? Gimana dong? Getar hati saya tadi dengar suara adzan lagi Jumat itu. Subhanallah. Aduh, gimana? Itu liriknya, itu lirik dibuat-buat sendiri itu, Bang. Dan cuma lagi. Enggak sia-sia. Ya Enggak sia-sia aku sekolahkan Bang Juma sampai ke luar negeri. Allahu Akbar. Ya, kita dari sesi serius sekarang. Ada ibu ini, kita hargai beliau. Iya. Ya, lanjut silakan teman-teman. Pade diambil alih Pade. Mas saya masih hujan, lanjut aja. Oke, yang mau bertanya, yang mau bertanya silakan. Atau ada yang mau disampaikan ke Ibu Nur Syifa. Bu Nur Syifa, dibuka mute-nya lagi Bu. Tadi ada bisa buka mute-nya kan lagi ini. Silakan di yes. Belum dibuka. Satu lagi sedikit lagi buat Ibu. Silakan Pak. Ibu harus kuat ya. Dalam kaidah Islam itu diterangkan gini. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Jadi dunia bagi orang-orang mukmin itu memang laksana penjara, Ibu. Dan bagaikan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau
ada yang menilai keislaman ibu ditinjau dari segi aspek materi, kesusahan di dalam mencari nafkah, ya itu wajar. Karena memang kaidah Islam itu begitu. Umat Islam itu dunia ini bagai penjara. Gimana orang yang di penjara itu? Nggak bebas, mereka mau makan ini, nggak bebas, mau pakaian ini, nggak bebas, mau naik kendaraan ini, nggak bebas. Itulah kaidah ad-dunya sijnul mukminin. Dunia bagi orang-orang mukmin itu adalah penjara. Bukan satu kebebasan, bukan satu tempat yang untuk membahagiakan sepuas-puasnya, bukan. Tempat kita itu di jannah. Umat Islam itu tempatnya di jannah, bukan di sini. Kita sementara di sini. Tapi mereka yang tidak kembali ke jannah, dunia ini adalah surganya. Makanya mereka selalu memandang umat Islam itu dengan pandangan apa? Umat Islam itu fanna, umat Islam fanna, umat Islam itu fanna. Kalau orang Tionghoa selalu melihat umat Islam itu fanna. Apa fanna itu? Pandangan terhadap umat Islam bahwa Islam itu adalah golongan terendah di antara seluruh manusia. Itu saya tahu karena saya juga banyak adik angkat, saudara angkat dari Tionghoa. Saya tahu fanna itu mereka juluki kepada umat Islam. Umat Islam itu fanna katanya, lebih rendah stratanya daripada manusia dimanapun. Tapi kita balik, memang kami umat Islam itu boleh Anda katakan terendah stratanya di dunia, tapi Allah menjanjikan kami jannah, kan gitu ya. Sementara dimanapun dicari tidak ada janji Yesus kepada mereka yang menyembah Yesus. Malah yang dituduh penjahat adalah mereka yang menuhankan Yesus. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Ibu, salam kenal. Nanti kalau ada apa-apa di sana di kota Ibu, kita banyak teman, ada MCI, ada beberapa, ada Arematea, ada Ayah Sofia yang mampu kemudian memberikan solusi yang terbaik untuk Ibu. Jangan takut, tetap kuat. Kita satu daging, kita satu tubuh gitu ya, Bu ya. Insya Allah. Iya, ada juga kami Bu, ada JCC. Oh ya, ada CTC, sorry, ada MCI, betul Bang Handi. Iya. Ya, jadi kalau ada apa-apa tinggal menginfokan ke kami, tim kita. Baik. 24 jam silakan, kami on, ya 24 jam kami on air di sini, Bu. Kami JCC di Kendal, kami banyak di sana. Ada Mas Ganep, sang mualaf juga ada Mas Ganep di sini dari, kalau nggak salah dekat Kendal. Mas Ganep bisa berbicara, Mas Ganep. Assalamualaikum, Mas Ganep. Kayaknya udah nggak ada beliau ya. Ya udah, yang lain ada yang mau sharing sama, silakan. Assalamualaikum Bu Andi. Silakan dokter. Ini ditanggapi yang mana? Berlebihan? Ada salah itu nama itu. Silakan. Ya. Berlebihan dari saya ya Pak Dokter. Ya, ini Mas Ganep nih, sebentar, ada Mas Ganep dulu ya. Sebentar izin ya Dok, Mas Ganep dekat Kendal ya Mas Ganep? Iya, kebetulan saya dekat Cepiring juga. Saya ada di sebelah barat Cepiring, saya ada di Sukorejonya. Ya, makanya saya ingat kok ada teman kita mualaf di yang lain. Sebentar dulu, ada Mas Ganep, seorang juga mualaf. Ya silakan ngomong langsung Mas Ganep sama Ibu Asifah. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur, siapa ini? Bu Nur ya? Nur Sifa. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita kebetulan kasusnya sama Bu. Saya juga dari Katolik Bu. Kalau saya dulu Ibu baptisnya siapa Bu? Kalau saya Gregorius. Saya nama penguatannya Maria Teresia. Waduh, cantik sekali. Saya mualaf tahun 2008 Bu. Kalau Ibu? Saya 2014. Oh 14 ya, duluan saya. Terus faktor, mungkin saya terlambat ya tadi mendengarkan, faktor yang dominan Ibu mualaf itu apa Bu? Kok saya tertarik Islam itu gimana Bu ceritanya Bu? Ya gimana ya, maksudnya saya merasa ada ketenangan gitu. Saya karena hidayah itu kan mungkin caranya beda-beda ya. Jadi saya kok merasa setiap kali saya ke gereja kok nggak ada ketenangan, nggak ada kenyamanan seperti yang saya cari. Iya, berarti kasusnya sama Ibu dengan saya. Sama Bu, begitu saya misa, duduk di gereja juga
pikiran saya juga kemana-mana kok. Yang saya sembah bukan seorang Tuhan tapi seorang nabi. Kalau di Muslim kan Isa itu nabi. Masa saya harus memohon seorang manusia kan gitu. Pikiran saya kembali ke, maaf ini, masa sih seorang manusia yang keluar dari rahim seorang ibu, saya mintai sesuatu dalam arti berdoa saya minta kepada Yesus kan, itu yang sulit saya terima dengan akal gitu Bu. Gitu, jadi mungkin waktunya mungkin kalau ibu lain juga saya juga lain. Terus untuk ya mungkin perkenalan Bu, kalau saya tadi sudah saya sampaikan saya sama Kendal, mungkin ibu tahu di Sukorojo ya Bu ya, kan sebelah barat sedikit itu. Tahu. Oke. Ya mungkin kalau nanti ada apa-apa, mungkin saya butuh catering, ya mungkin saya bisa menghubungi ibu. Oke, gitu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tetap intens ya Mas Ganep, karena dekat, kalau bisa ada waktu mampir ke tempat beliau ya Mas Ganep. Nanti saya kasih nomornya ya. Siap Mas Andi siap. Oke, makasih. Lanjut. Dekat banget itu. Siapa tahu mau pesan berkah. Amin. Oke Bu, insya Allah nanti kalau ada apa saya menikahkan putra mungkin bisa ke ibu, insya Allah. Insya Allah. Oke, lanjut Mas Andi. Makasih Mas Ganep, dari mantan Katolik juga nih, tapi udah lama beliau. Alhamdulillah. Bang Handi. Ya, silakan Bang Joma. Dia di kabupaten mana Bang Handi? Kendal, Jawa Tengah. Tegal. Kabupaten Kendal, bukan Tegal. Kendal. Perbatasan Semarang, Ustaz. Kendal, Jawa Tengah ya? Iya. Yes. Iya. Ya, desa ada desanya bukan? Cipiring ya. Desa Cipiring. Kalau saya desa Cipiring. Ya. Ya, Cipiring. Ibu dengan pabrik gulanya sebelah mana, Bu? Ada di WA KTP-nya. Di belakang pasar Cipiring. Oh, di sebelah. Cipiring. Oke, paham Bu, paham. Nama warungnya tadi apa? Warung Dapur Hidayah. Siapa tahu Ustaz Juma mau pesan untuk Jumat berkah. Dapur Hidayah. Ya, baik. Saya hanya ingin menghimbau netizen kita yang ada di Jawa Tengah, ya, khususnya yang ada di sekitar desa Cipiring. Ya, tolonglah bantu sahabat kita ini, ibu kita ini, untuk supaya teman-teman yang punya kegiatan yang membutuhkan nasi dos atau nasi bungkus, ya mungkin bisa menghubungi warung atau dapur Hidayah gitu. Masa kita kalah sih sama mereka yang di sebelah? Betul. Masa nggak bisa sih umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini saling mengangkat satu sama lain? Masuk Pak Eko. Iya, kalau mereka kuat, karena apa? Mereka saling membantu satu sama lain. Apalagi di Jawa Tengah. Ayolah, ini mau Idul Adha ya kan? Ya, antum semua yang membutuhkan sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan Dapur Hidayah, ya silakan Anda menghubungi saudara kita untuk kita saling menguatkan. Ekonomi Islam itu intinya apa? Saling menguatkan satu sama lain. Jangan saling dukung Islam, ayo dukung Islam, tapi dalam kehidupan nyata tidak. Nah, ini kesempatan kita untuk saling membantu. Ada mu'alaf yang sudah panjang lebar kemudian mencurahkan isi hatinya. Kenapa? Karena ini tidak semua orang mau, tidak semua orang bisa. Ibu ini datang ke sini menganggap kita saudaranya untuk mencurahkan isi hatinya, disaksikan oleh Allah. Agar apa? Agar kita saling kenal satu sama lain, saling membantu satu sama lain. Nah, ini ada hikmahnya, teman-teman. Daripada Anda ragu, Anda pesan catering, Anda tidak tahu apakah ayamnya dipotong dengan basmalah atau tidak, ya kan? Apakah pekerjaan masak sayurnya dengan basmalah atau tidak? Nah, ini ada Dapur Hidayah. Kurang apa lagi? Kita bantu saudari kita. Jadi teman-teman kita yang ada di Cipiring atau di sekitarnya, tolong bantu saudari kita untuk melariskan apa yang kemudian menjadi bisnis beliau. Bukan hanya ada di Jawa Tengah. Teman-teman yang punya harta berlebih, yang ingin kemudian berinfak dan bersedekah,
Bisa. Jadi pesan sama saudari kita ini Ibu Teresa misalnya, Bu, hari Jumat depan saya pesan 50 dos ya nasi bungkus, 50 dos nasi bungkusnya itu tolong dikirim ke Sumatera Barat. Nggak usah. Tolong nasi dosnya itu dibagikan ke panti asuhan yang ada di sekitar Ibu, duitnya saya transfer. Gitu maksudnya. Jadi tidak mesti orang di Cepiring, Kak. Orang yang di luar negeri pun bisa. Ya, misalnya yang di Hong Kong, Bu, saya mau hari Jumat ini bersedekah berinfak 10 nasi dos, tolong dibuatkan bagi di lampu merah, duitnya saya kirim. Gitu loh maksudnya. Ya, karena itulah kemudian mungkin Bang Handi kalau tidak keberatan atau seperti apa nanti caranya, nomor beliau itu dibagikan ke tim kita yang ada. Sekira begitu masukan dari saya, teman-teman netizen ya. Antum luar biasa. Kalau antum bisa membangun masjid seperti di Blora, seperti yang ada di Makassar, masa kita membangunkan bisnis saudara kita nggak bisa? Pasti bisa, saya yakin. Islam itu kuat. Allahu Akbar. Silakan yang lain. Oke. Bupati Ibu juga itu Pak Dito Ganin Duto itu, Bupati Ibu di Kendal itu seorang Muslim juga. Dan nanti mudah-mudahan saja ada Bupati kan bisa mendengarkan ini ya, dari jajarannya ya. Itu mudah-mudahan ya Bu ya, dengan live ini live. Dan ada Pak Sondi bisa memberikan sesuatu Pak Sondi. Oke, makasih Bang Andi. Saya iri sama Guru Ndajuma. Kenapa sih semua orang pengen bicara sama Guru Ndajuma? Guru Ndajuma pemakai apa ini? Apa nih pakai Guru Nda? Ini nih, mulai ini. Saya banyak makan nasi dari Warung Hidayah, Bang. Gimana dong? Gimana dong? Oke, makasih. Ibu Nur, alhamdulillah Bu Nur ini, Bu Nur kan bergerak di bidang catering ya. Saya pengen nanya Bu Nur, ada nggak Bu Nur masakan Bu Nur itu yang ibaratnya tuh hak paten Bu Nur lah, yang bisa dipaketin, yang nggak basi, ada nggak? Kalau seandainya ada, saya mau beli pakai paket gitu loh. Kalau ada nggak? Kalau biasa dulu saya bikin abon, Pak. Abon. Kalau abon itu tahan ya, karena kenapa saya nanya gitu Bu Nur? Karena saya kan di Pekanbaru nih. Karena kirim aja karak Bu Nur. Karak itu kan nggak basi, itu kirim ke Pak Sondi itu karak. Enggak, maksudnya nanti saya pesan sama Bu Nur ada agak berapa kilo, nanti paling-paling nanti Mas Sugi juga saya suruh jemput ke Pekanbaru. Nanti alamatnya saya minta sama John Bu Nur ya. Saya pesan nanti sama Bu Nur. Nanti berapa, ya mungkin dengan cara gitu saya bisa bantu Bu Nur. Karena kebetulan saya di daerah Bu Nur itu nggak punya relasi juga. Nanti ya makanya saya tanya, karena Bu Nur itu bergerak di bidang catering. Makanya ya kalau abon itu kan tahan Bu Nur kan? Ya. Nah, mungkin itu saya bisa membantu Bu Nur. Nanti saya pesan, saya minta nanti nomor telepon Bu Nur sama Zion, terus sama siapa, nanti kita WA lah Bu Nur gitu loh. Nanti saya kasih alamat, saya transfer, nanti baru Bu Nur kirim. Oke Bu Nur? Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Iya, sekalian untuk Mas Sugi juga nanti saya pesan. Makasih Bang Handi, lanjut. Iya, sedikit lagi Bang Handi dari saya Bang. Siap. Saya mau cari solusi nih Bang. Kebetulan ada beberapa teman ini yang menanyakan tentang nomor rekening pribadi Ibu ini. Ada dari Ukhti Enda Irianti. Itu minta nomor rekening. Itu gimana itu ya? Oh nanti ada Bang. Nanti offline aja, offline. Offline ya. Ya. Jadi gini, saya minta tolong kepada teman-teman sekalian, khususnya tim ZZZ, karena saya nggak copy satu-satu teman-teman netizen kita, meski akrab tapi cuma di sosmed ya. Saya nggak ada jaringan kemudian untuk menjapri beliau ketika sudah offline. Jadi tolong nanti ketika ada kegiatan setelah ini, kalau bisa nomor rekening beliau itu ditayangkan di kegiatan berikutnya. Bisa nggak? Siap, bisa Bang. Bisa Bang. Ya, jadi secara antum japri kemudian ke Ibu, kemudian nanti Ibu. Nah, kegiatan kita live sebentar itu dituliskan nomor rekening beliau. Teman-teman yang bertanya tentang nomor rekening Ibu ini nanti tunggu dari ZCZ, acara apapun sebentar yang di live-kan, di situ ada nomor rekeningnya Ibu yang kita cintai ini. Sekira begitu. Makasih. Masih banyak atas usulannya ya. Karena ini spontanitas, tidak ada rekayasa, tidak ada persiapan. Nanti sepengetahuan Amir dan Dewan Suro seperti apa formatnya,
kenapa sih selalu kita JCC itu tidak pernah menampilkan rekening dalam hal ini, karena perlu dipikirkan secara matang begitu. Karena apa di luar sana kok manja banget sih, ini perlu diformat. Enggak, bukan manja itu Bang, bukan. Ya sekedar rasa syukur kita gitu loh. Ada sahabat baru, ada saudara. Dari Bunda Mary juga, saya yakin beliau kayaknya juga mualaf ini minta nomor rekening. Jadi Bunda Mary habis ini atau sebentar malam ada kegiatan live dari tim ZZZ, tolong dipantau, insya Allah di situ ada nomor rekening ya. Kalau nggak keberatan gini aja Bang, kalau nggak keberatan Ibu Elia yang untuk mencantumkan boleh Bang. Saya rasa lebih sebutkan afdal kalau misalnya dituliskan sebentar malam abangku. Udah sebutkan aja, kita tulis langsung di OBS masing-masing juga nggak apa-apa. Oh boleh. Silakan Bu, kalau Ibu nggak keberatan boleh minta nomor rekeningnya, sebutin pelan atas nama siapa, banknya bank apa. Pak disebutkan nih biar langsung saya tulis di OBS saya. Kebetulan kan juga nih ada yang nanyain ini Bang. Bentar. Nomor rekeningnya berapa Bu? BRI. Berapa ya? Berapa Bu? BRI 5903. Bentar. 5903 0103 2467 532. Oke, udah. Atas nama? Teresia Lianingsih. Oh, masih ya, Teresia. Ya, masih KTP lama. Teresia Elia. Teresia Lianingsih, sesuai KTP. Ini Bang, KTP-nya Bang. Ya, oke, sip. Jadi teman-teman ini bukan sebentar Mas Yan, Mas Yan tutup dulu. Ibu Teresia, apakah diizinkan kami men-share KTP-nya? Ini karena di netizen ini mengatakan yaitu wah JCC lagi rekayasa dan lain sebagainya. Apakah kami diizinkan Bu? Boleh. Ya, karena saya diizinkan. Ntar saya akan munculkan di sini biar agak terang ntar ya. Bang, maaf, alamatnya ditutup. Kalau tidak, nanti seperti saya lagi nanti. Tolong ditutup. Alamatnya. Sudah sempat terbuka tadi. Ntar saya tutup dulu alamatnya ya teman-teman ya. Kalau Josel mah beda. Gimana dong? Gimana dong? Ampun. Gimana dong? Iya dong. Dong. Mohon maaf. Tadi sudah di-share kan tadi? Juga tolong ditutup. Tadi sempat di-share tadi gimana? Gak apa-apa Bang, gak apa-apa. Insya Allah. Nah ini alamatnya ya, jelas di situ agamanya Katolik. Namanya sesuai. Ini ya, biar yang di luar sana yang keluar kami rekayasa itu ternyata seorang memang betul Muslim, pura-pura jadi Kristen, terus jadi mualaf. Ini buktinya. Bisa dilihat ya teman-teman yang ada di semua menara siar. Ini buktinya di sini. Ini sengaja saya tutupi karena ya kejadian yang sudah berlalu, seperti contohnya Mbak Yosel, itu setelah share nomor teleponnya diserang berkali-kali oleh pihak yang tidak menginginkan Bu Yosel ini menjadi seorang Muslim. Kalau beliau itu lagi berdebat, diteleponin, di WA, diganggu. Kelakuan-kelakuan para penyembah manusia ini. Dan datang ke rumah itu yang bikin saya sangat tidak ini, Bang. Nyaman. Kami bukan seperti Manubulu ya. Kami bukan seperti Manubulu yang tiap hari produksi konten-konten atau pengepul konten odong-odong atau murtadin odong-odong itu. Aslinya Kristen, ngaku jadi Islam. Kalau kami di JCC tidak pernah kami ini melakukan rekayasa. Ini spontanitas tadi, tidak ada rencana, tidak ada rekayasa, ya. Karena agama kami tidak pernah mengajarkan kebohongan.
Tuh, ingat, Islam tidak mengajarkan kebohongan, kejujuran yang kami utamakan. Ini pada keluar-keluar di live comment. Tolong ya teman-teman yang di live comment jangan dihapus. Jangan dihapus komentarnya Otan biar sebagai jejak digitalnya. Dihapus teman-teman. Ada juga netizen yang punya nama unik ini Bang. Hansip Perbatasan RT 06 RT 16. Sebentar saya umumkan ya untuk netizen saya yang ada di live chat. Ini sudah tersedia nomor rekeningnya. Diperhatikan di layarnya bagi Anda yang ingin berinfak kepada saudara kita yang baru saja memberi kesaksian ya setelah mualaf 2014. Monggo disalurkan donasinya melalui rekening yang sudah tertera di layar Anda. Terima kasih. Sudah. Mungkin Ibu mau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman netizen yang sedikit bisa membantu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya betul-betul Alhamdulillah, saya bersyukur. Ternyata memang saya tidak sendiri. Saya merasa semakin kuat. Saya merasa punya saudara. Ya Allah. Insya Allah untuk teman-teman yang sudah membantu, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Saya sekarang berasa benar-benar mempunyai saudara. Itu saja Pak Ustaz. Ya, makasih Bu. Silakan Bang Handi, teman-teman yang lain. Sebelum Bang Handi Gurunda. Iya. Boleh saya. Bu Nur. Iya. Bukan maksud saya ria, tidak. Saya barusan udah mentransfer ke Bu Nur. Tanda kita bersaudara Bu Nur ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Bisa Bu Nur cek, tapi saya nggak elok menyebut nilainya di sini. Lanjut Bu Nur, makasih Gurunda. Disebut aja Bang, nggak apa-apa. Nggak usah lah Gurunda. Yang lain iri nanti, yang lain iri supaya dia lelang amal. Aku japi ya Gurunda. Kena. Gimana dong? Gimana dong? Gimana dong? Boleh dong. Opung, siapa Opung? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa tadi nama ibu kita ini? Lupa saya. Teresa Bang. Oh, Ibu Maria Teresa. Iya. Maria Teresa, saya terharu kalau seperti emosionalmu tadi itu keluar dari mata, itu masih ada cepat lepas emosinya. Tapi kalau seperti saya ini tidak bisa keluar tapi netes ke dalam, rasanya luar biasa terharunya. Itu Bu. Ya. Allah. Paham maksudnya itu Ibu? Keterharuan saya, emosional Ibu Maria Teresa itu masih bisa keluar air matanya. Kalau saya air matanya tidak keluar tapi netes ke dalam sampai ke lubuk hati paling terdalam. Jadi sehingga dari tadi saya menyimak walaupun sesibuk apapun saya, tadi ini saya masih di kantor saya ini tapi tetap saya ikutin. Yang satu perlu saya tekankan di sini, Ibu Maria Teresa. Pertama kalau bisa nama diganti ataupun ditukar juga boleh, ditambah juga boleh, tidak menghilangkan yang lama boleh ditambah lah ya. Bisa Siti Aminah, Siti Fatima dan sebagainya. Jadi nggak enak menyebut-nyebut Maria Teresa itu loh, itu satu. Kemudian di GCC ini, di Zoom kita ini banyak jamaahnya dari Sabang sampai Merauke, bahkan sudah dunia internasional, sudah mendunia ini. Jadi yang ada di jamaah ini adalah saudaramu, termasuk saya.
ya Ibu Maria ya. Iya, iya. Jadi jangan lagi beranggapan bahwa dengan mualafnya Ibu Maria ini selama ini terkucilkan dan sebagainya. Tidak. Kami sangat concern terhadap Ibu Maria Teresia yang mualaf, semua kita banggakan di sini, kita jadikan saudara. Dan apapun kesulitannya, Ibu jangan segan-segan hubungin Dewan Suro yang ada di GCC ini. Nah, dalam hal segala apapun, mau perbuatan apapun, kami adalah saudaramu. Masuk kesulitan ke ekonomi juga nggak usah segan-segan, sampaikan aja. Karena mungkin melalui kami, rezeki yang kami dapatkan melekat di dalamnya rezeki Ibu. Ada istilah pepatah selalu saya katakan, saya dapat penghasilan, betul itu adalah milikku, tapi milikku ini masih ada kepunyaan orang lain di dalamnya. Saya ulangi, itulah bedanya yang Ibu anut sebelumnya istilah perpuluhan. Kalau di Islam itu tidak ada perpuluhan, yang ada di sini adalah zakat, infak, sodako, dan sebagainya. Dan oleh karenanya setiap kesulitan Ibu jangan diam, jangan pendam, sampaikan kepada Dewan Suro kita. Di sini ada Abang Handi Celebes, Pak Zul, dan mungkin juga saya ada. Nanti insya Allah seperti yang saya katakan tadi, seperti tadi udah Sondi yang dari Pekanbaru, itu miliknya, tapi di miliknya itu belum sepenuhnya itu menjadi 100%. Masih ada kepunyaan orang lain. Contoh, 2 hari atau 3 hari menjelang ke depan kurban, area kurban. Nah, area kurban itu milik kita, tapi milik kita ini ada orang yang punya di dalamnya, yang mustahak bahasa apa namanya itu, bahasa Arabnya ya. Nah ini, oleh karena itu kami sangat bangga dengan akidah yang Ibu pegang. Jangan segan-segan, apa saja kesulitan dalam hal apapun dalam kehidupan ini bisa nanti sampaikan ke Dewan Suro. Dari tempat Ibu itu tidak jauh, baru-baru ini baru kita bangun masjid di Blora. Hanya dalam tempo sesikat-sikatnya sudah berdiri megah masjid di sana. Sedianya sudah 70 tahun Merdeka Republik, baru kali ini ada masjid di situ. Itu kekompakan kita di GCC ini. Saya kira itu demikian. Ini berhubung, kamu bisa transfer nggak? Bisa. Enggak, ini staf saya nggak pernah megang. Maaf. Aduh, mani centil dong. Aduh ya Allah. Nanti saya minta mungkin melalui Handi Celebes saja lah. Ya, saya kira demikian dari saya, Ibu Maria Teresia. Kita menambah suasana kita ya, keluarga kita. Saya namanya Om Pung Rambe, tadi udah Sondi, terus guru besar kita Ustadz Juma. Semoga Ibu tetap istiqomah dalam menjalani kehidupan ini ya. Demikian moderator dari saya, Om Pung Rambe, mau berbenah siap-siap kembali ke rumah kediaman Gubuk Derita di Jalan Karya Raya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Dokter lagi. Ya, makasih. Siapa tahu mau kirim vaksin, Kanda. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukur wala haula wala quwwata illa billah. Tapi Bu, jadi dunia ini memang adalah sandiwara Bu. Dunia ini bukan tujuan Bu ya, jalan menuju kampung akhirat. Artinya walaupun dunia ini memang bukan tujuan, tetapi dunia juga kita butuh karena masih hidup di dunia. Kata filsafat begitu. Jadi memang tujuan utama adalah akhirat. Tetapi pada saat kita menuntut akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Ingat itu Bu. Jadi kalau kita mampu bersyukur, insya Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Tapi barang siapa yang kufur, sungguh siksa Allah sangat pedih. Makanya Bu, alhamdulillah Ibu sudah mendapat hidayah. Hidayah itu mahal Bu. Itu yang harus dipegang teguh, diikat, digigit dengan gigi taring karena Rasulullah. Kapan dia digigit dengan gigi taring maka akan lepas. Memang memegang namanya keyakinan, kebenaran itu ibarat memegang bara api. Pada saat kita tidak mampu bertahan, maka kita akan lepas, hilang segalanya Bu. Pada saat kita mampu memegangnya erat-erat, insya Allah kehidupan kita nanti akan berakhir di jannah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua ini saudara-saudaranya Ibu, insya Allah juga saya seperti Bung Sondi, saya sudah transfer, saya juga tidak sebut nilainya. Ya mudah-mudahanlah apa yang saya sampaikan Allahu Akbar, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala Bu. Jadi kita maaf ini saya tidak boleh apa namanya ini ya. Apa namanya Ustaz itu apa? Saya tidak masuk apa ya? Jangan sampai sombong-sombong apa deh. Tidak boleh begini. Apa namanya Bu? Saya tidak bisa ungkapkan sebenarnya. Tidak boleh. Ria. Saya tidak ya sudahlah. Itu rezekinya Ibu hanya lewat saya Bu, dan mungkin rezekinya Ibu lewat teman-teman yang lain. Mari kita sama-sama membangun Bu, apa namanya, insya Allah selama kita melangkahkan kaki, kita berupaya, insya Allah Allah masih menitipkan rezeki kepada kita. Ya Bu ya, ya selamat Bu, pegang teguh keyakinan Ibu yang baru, istiqamah Bu, insya Allah Allah akan menambahkan rezeki yang Ibu berikannya kepada Ibu dan keluarga seperti itu. Itu barangkali tentang apa tadi lagi satu, berlebihan ya? Perlu ditanggapi itu? Iya, benar. Iya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Jadi betul dikatakan tadi, walaupun bukan dokter Gurunda itu, Gurunda kita ini, bahwa dalam teori kesehatan itu kalau berlebihan ya sudah rusak. Misalnya kolesterol tinggi, sudah asam urat tinggi, gula tinggi, harta berlimpah, dilarang makan A, dilarang makan B, yang biasa disuruh yang bisa dia makan cuma ubi kayu Bu. Jadi orang-orang berlebihan dalam hidupnya itu, tidak ada rem dalam hidupnya itu, akhirnya muncul semua penyakit yang berderetan itu. Kalau di pulang dari laboratorium itu merah semua, dia punya rapor. Dilaranglah makan A, dilarang makan B, yang bisa dimakan cuma ubi rebus. Disuruh jalan tidak pakai sandal, pakai celana pendek, buka baju pagi-pagi, persis seperti gembel. Padahal mungkin uangnya banyak sekali. Itulah maka Allah mengatakan bahwa kulu wasrabu wala tusrifu. Maka minumlah, jangan berlebihan. Kapan berlebihan maka akan kena dampak bagi medis, kesehatan. Disitulah maksud. Di samping itu juga mungkin berlebihan dalam konsep akidah sampai menyembah anak manusia, itu juga termasuk konsep ini. Ada ditampilkan berlebihan bagaimana kalau kena diabetes, bagaimana coba tadi yang warna merah itu, ya diabetes itu penyakit gula Bu. Ini dilarang makan gula, dilarang makan nasi harus makan jagung, itu pun jagung dicampur, sehingga siapa yang berlebihan
kena penyakit. Banyak sekali penyakit yang bisa muncul, kolesterol tinggi, kalau asam urat tinggi, nah tekanan darah tinggi, kolesterol daging berlebihan, Bu, ini sudah. Jadi kalau hipertensi, tekanan darah tinggi itu kalau sudah kena orang kadang tidak bisa berhenti lagi makan obat, ya sudah. Maka seumur hidupnya harus nalan satu biji per hari. Seumur hidupnya akan seperti itu. Makanya selagi belum kena itu, mari kita jaga kalau makan ya. Rasulullah itu mengisyaratkan bahwa jangan sampai berhentilah sebelum kenyang, selagi masih nikmat, berhenti. Disitulah nikmat. Jangan sampai melampaui batas. Kemudian kalau ada makanan yang enak, ya cukup secukupnya. Ada namanya dalam bahasanya Gurunda itu Sitinaja si 77. Artinya betul-betul dalam batas-batas yang mampu. Sitinaja nasi 77. Betul-betul. Nah, kalau dalilnya Rasulullah itu mengatakan bahwa kita ini adalah umat pertengahan, tidak juga berlebihan, tidak juga kekurangan, sehingga pada posisi pertengahan begitu barangkali dalam konsep itu. Itu barangkali dalam konsep Izin Pak Dokter. jangan berlebihan. Yap, Kalau silakan. kayak saya 2 piring 3 piring gimana itu Pak Dokter? Tergantung Dinda, tergantung dari aktivitas. Jangan juga dibiarkan misalnya tukang batu, maaf Sion ya, kalau Sion bukan tukang batu, jangan juga begitu. Jadi tergantung aktivitas. Tukang batu mungkin dia makan 2 piring, memang energi yang dia keluarkan itu lebih besar. Tetapi kita yang energi yang kita keluarkan tidak besar, maka akan tersimpan. Kalau tersimpan saudaraku masih lemak itu, mudah-mudahan tidak di jantung atau di otak. Kalau di jantung akan kena penyakit jantung, kalau di otak akan kena stroke. Inilah bahayanya kolesterol tinggi pada seseorang. Kalau disimpan dalam tubuh berlebihan, maka akan menyumbat pembuluh darah. Nah, ini bahayanya. Makanya ya benar, kulu wasrabu wala tusri, jangan berlebihan. Begitu saudaraku Sion. Kalau kau punya energi terlalu banyak keluar, bolehlah, silakan makan sesuai dengan porsinya. Gitu barangkali. Terima kasih banyak saudaraku semuanya. Ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Iya, Sion memang harus mengurangi makan karena Sion itu tidak punya anus, jadi nggak boleh banyak makan dia. Aduh, Bang Sion. Bang Handi, Akhi Sugi, mungkin kita udah bisa tutup atau gimana? Oh iya, Bang Sion, saya tunggu ya. Silakan Saya tunggu Bang Sion, thank you. Boleh ditutup udah. Jadi terima kasih ya Ibu Asifa ya atas kehadirannya di sini. Yang jelas kami di sini itu mengapresiasi Ibu. Semoga kedepannya Ibu lebih baik, terutama kepada keluarga, terutama kepada anak. Kita di sini mendoakan supaya usaha Ibu berkembang terus. Sekali lagi, umat Islam tuh nggak boleh manja. Seperti kata Bang Juma, hidup ini adalah ujian, banyak batasan-batasan, banyak sekali aturan-aturan yang nggak boleh dilanggar, gitu ya. Tapi insya Allah janjinya jangan nanti, itu sih intinya. Kalau ada apa-apa, Ibu sering berjamaah di sini, mengikuti tausiah ustadz-ustadz kita. Kalau ngajinya kira-kira mau diperlancar lagi, setiap selesai maghrib, Ibu masuk di sini ke room tadarus. Kalau belum, ya Ibu bisa masuk ke room ikro. Di sini ada maghrib. Di sini ada ustadznya di sini, Bu. Ya online, via Zoom. Alhamdulillah saya udah mau disampaikan, Bu, sebelum ditutup, silakan. Silakan, Bu, ada mau disampaikan sebelum ditutup? Iya, Bang. Boleh enggak? Silakan. Bu, boleh nggak saya nanya Ibu Bu Nur ya, Bu Nur ya. Panggilannya Bu Nur ya. Bu Nur sudah bisa baca Quran? Alhamdulillah sudah, tapi ya belum. Alhamdulillah. Ya enggak apa-apa, tapi udah bisa jahiyah ya.
Sudah. Alhamdulillah. Yang penting dilanjut ya Bu untuk belajarnya ya Bu. Iya, iya. Alhamdulillah. Siap. Udah Bang Andi. Silakan Bu. Tafadhol Bu. Iya. Silakan untuk nutup Ibu. Apa untuk kesan-kesannya sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu katakan sini menjadi pembelajaran buat kita semua. Silakan, tafadhol Bu. Saya selalu bersemangat Ustadz kalau menceritakan bahwa Allah itu memang ada. Allah selalu ada untuk kita yang selalu ingin dekat. Itu Allah selalu ada. Saya merasakan itu. Jadi saya selalu iya. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa gabung di sini. Saya sudah menemukan saudara-saudara saya yang hebat di sini. Saya minta doa supaya saya tetap istiqomah. Saya tetap yakin bahwa ini adalah jalan saya yang benar. Itu saja Ustadz. Ya, makasih Pak Ibu Nur Asyifa. Sebentar lagi juga tim JCC akan merapat ke tempat Ibu. Nanti minta nomornya ya. Ada Pak Ganet di sana, ada tim kita di Kendal. Ada, baik mulai dari Semarang, Kerapia, Kendal, Kudus, sampai Pati itu semua ada JCC di sana. Ada Ustadz kami juga di situ, Ustadz Abdi dekat sama Ibu. Nanti akan kita coba koordinasi ya. Apabila Ibu ada sesuatu kekurangan dalam soal ajaran akidah Islam, lebih mau belajar berbisnis juga kami banyak relasi kok di sana. Nanti akan kami coba JCC menghubungi ya supaya Ibu relasinya semakin berkembang. Itu doa kami buat Ibu. Iya, alhamdulillah. Jadi bantuan ini hanya bantuan sementara, jangan tergantung di sana. Ibu tetap harus kuat apapun resikonya. Itu yang penting. Iya. Pak De, saya kembalikan ke Pak De, bisa ditutup Pak De? Pak De yang buka. Atau yang lain? Baik. Kalau gitu saya tutup dulu ya. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi dalam siaran kali ini. Ambil hikmahnya bahwa apapun yang terjadi, kita enggak boleh meninggalkan ajaran Islam satu senti pun. Enggak ada abu-abu dalam ajaran Islam, black or white. Ada perintah, ada larangan. Tidak ada netralnya di sini ya. Begitu Bu. Dalam berusaha Ibu tetap semangat, apapun rintangannya kami coba bantu dengan cara berbagi. Itu intinya. Umat Islam semuanya bersaudara. Susah Ibu, susah kami, senang Ibu, silakan nikmati bersama keluarga. Semoga saja keluarga Ibu, anak Ibu, orang tua bisa seperti Ibu. Itu doa kami. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih. Wabila langsung mau tutup. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.